Akan menyaksikan Kompas Malam didukung oleh puting beliung menerjang kawasan Bandara Internasional Juanda, Sidoarjo, Jawa Timur. Sejumlah penerbangan dialihkan. Oknum TNI AL menganiaya 2 warga sipil di Tapos, Kota Depok hingga mengakibatkan 1 orang tewas. Selain oknum TNI, polisi menetapkan 5 tersangka warga sipil yang terlibat penganiayaan. Komika Panji Pragiwaksono dilaporkan 2 organisasi Angkatan Muda Nahdlatul Ulama dan Aliansi Muda Muhammadiyah buntut pertunjukan stand-up komedi Mens Rea. Pencarian 2 korban banjir bandang di Sitaro, Sulawesi Utara berlanjut. Keluarga berharap korban segera ditemukan. Erupsi gunung di Italia memuntahkan lava panas. Otoritas menetapkan zona bahaya hingga radius 200 meter dari lava. Halo, selamat malam saudara, apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat. Selain 5 sorotan utama tadi, kami juga akan hadirkan sejumlah informasi menarik lainnya di Kompas Malam hari ini. Bersama saya, Jihan Novita. Kita langsung simak informasi pertama di Kompas Malam. Saudara, puting beliung menerjang kawasan Bandara Internasional Juanda, Sidoarjo, Jawa Timur. Akibatnya, sejumlah penerbangan dialihkan. Inilah detik-detik saat puting beliung dengan kecepatan 46 knot atau setara 90 km per jam menerjang kawasan Bandara Internasional Juanda, Sidoarjo, Jawa Timur. Sejumlah barang di terminal kargo bandara terhempas dan porak-poranda tersapu angin puting beliung. Puluhan pohon juga tumbang dan menimpa sejumlah kendaraan yang terparkir di area bandara. Kalau dari data yang kami miliki, kecepatannya 46 knot, jadi sekitar 90 km per jam ya angin yang menghempas dari puting beliung tadi. Awan yang paling populer, awan cumulonimbus, yang menjadi bahan baku terjadinya puting beliung pada siang hari ini di wilayah Bandara Juanda. Saudara, kebakaran menghanguskan sebuah pabrik styrofoam di Tangerang, Banten. Karyawan yang tengah bekerja panik keluar pabrik. Pemadaman. Itu pos-pos terdekat bantuan tolong diluncurkan agak lebih cepat. Izin pimpinan dan Banyaknya bahan yang mudah terbakar membuat api dengan cepat menghanguskan isi pabrik. 6 unit mobil damkar dikerahkan untuk menjinakkan si jago merah. Penyebab kebakaran masih diselidiki polisi. segera diluncurkan karena api makin membesar. Demikian laporan dari TKP. Terima kasih. Tidak istirahat, mereka tidak ada produksi, mesin mati, tapi timbul penyalahan di mesin penggiling styrofoam. Ya, kalau penyebabnya kita belum bisa memastikan, nanti biar pihak kepolisian yang menentukan penyebabnya seperti apa. Saudara, 2 residivis kasus curanmor kembali ditangkap polisi usai mencuri motor warga Manyar, Sabrangan, Surabaya, Jawa Timur. Pelaku mengaku mencuri untuk biaya tambahan menikah.
Dari rekaman CCTV, dua pelaku yang tengah melancarkan aksinya dipergoki warga. Meski sempat berupaya melarikan diri, kedua pelaku ini tertangkap dan sempat dihakimi warga sebelum ditangkap polisi. Polisi menyebut pelaku nekat mencuri motor untuk biaya menikah. Kedua pelaku dijerat hukuman penjara maksimal 7 tahun. Tadi Pak, gimana? Di tempatnya mana itu Pak? Jadi kemarin ada laporan dari masyarakat, kemudian langsung kami datangi lokasi. Ternyata dari pelaku itu melarikan diri. Yang satu pelaku lama dalam hal ranmor karena sudah 2 kali juga ditangkap. Ini yang ketiga, kemudian yang satunya juga sudah pernah masuk sel namun bukan dalam perkara ranmor. Saudara, gara-gara terlilit utang 10 juta rupiah, seorang asisten rumah tangga di Serang, Banten menculik anak majikannya yang berusia 1 tahun. Pelaku berencana meminta tebusan kepada sang majikan untuk membayar hutang. Kamera CCTV ini merekam saat seorang asisten rumah tangga tengah menggendong anak majikannya di Desa Negara, Kecamatan Kibin, Serang, Banten. Bukannya mengasuh, ART yang baru bekerja 2 minggu ini justru menculik anak majikannya. Pelaku membawa kabur korban dengan menggunakan ojek online ke wilayah Tangerang. Kurang dari 24 jam, polisi yang mendapat laporan menangkap pelaku di rumah keluarganya di Kecamatan Cibadak, Tangerang. Pelaku berniat meminta tebusan 10 juta rupiah kepada majikannya untuk membayar utang. Pelaku membawa korban di Tangerang, di wilayah Tangerang, dan sempat menginap di salah satu hotel. Pelaku sempat mengambil gelang emas milik si korban, dan gelangnya sudah dijual seharga 450. Nah, gelang itu dijadikan ongkos atau modal untuk menginap di hotel. Polisi langsung menyerahkan korban ke orang tuanya. Sementara pelaku terancam hukuman 12 tahun penjara. Suherdi, Kompas TV, Serang, Banten. Saudara, Polres Metro Depok menetapkan 5 tersangka warga sipil atas penganiayaan yang berujung tewasnya seorang warga yang melibatkan oknum TNI Angkatan Laut di Gang Swadaya Mas, Tapos, Kota Depok. Total tersangka yang menewaskan korban, Wazir Ali Tuan Kota dan Dede Naigrata, hingga mengalami luka berat, yakni 6 orang. Tersangka utama adalah anggota TNI Angkatan Laut, Serda M, yang sudah ditahan di Pomal guna proses penyidikan. Sebelumnya 2 Januari, kedua korban dianiaya anggota TNI Angkatan Laut bersama sejumlah warga sipil karena diduga hendak bertransaksi narkoba. Kelima pelaku dijerat pasal berlapis tentang penganiayaan dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Penyidik kepolisian dan juga dari pihak POM Angkatan Laut, kita berkolaborasi dengan melakukan penganiayaan yang luar biasa dan dibantu oleh tersangka lainnya. Itu fakta yang ditemukan tidak ditemukan namanya narkotika, baik dari bukti chat dari korban ataupun barang bukti yang ada di melekat pada korban. Karena memang menurut tersangka ini jawaban dari korban berbelit-belit, akhirnya dilakukanlah penganiayaan tersebut dari dari malam hari sekitar pukul 1.30 sampai dengan subuh. 5 Januari lalu, puluhan orang dari pihak keluarga korban menggeruduk Polres Metro Depok menuntut keadilan atas pengeroyokan 2 orang yang diduga melibatkan oknum anggota TNI AL. Pada 2 Januari, kedua korban dibawa menggunakan mobil box ke Mako Polsek yang kemudian dilarikan ke Rumah Sakit Bayangkara Makobrimob. Polisi menyebut para pelaku kesal korban yang melintas di daerah mereka tidak kooperatif saat ditanya hingga berujung pada penganiayaan.
Soal penganiayaan 2 orang yang berujung kematian salah satu korban di Depok, Jawa Barat yang melibatkan anggota TNI Angkatan Laut. Kita akan bergabung bersama jurnalis Kompas TV ada Niko Anggriawan. Selamat malam Niko, seperti apa perkembangan kasus yang melatar belakang kejadian ini? Ya, setidaknya polisi juga telah melakukan penangkapan dan juga penetapan tersangka terhadap 5 orang warga sipil yang diduga melakukan penganiayaan terhadap 2 orang warga di Kecamatan Tapos, Depok, Jawa Barat. Setelah sebelumnya POM AL ini juga telah melakukan penangkapan terhadap 1 oknum TNI Angkatan Laut yang berpangkat Serda dengan inisial M atas dugaan penganiayaan terhadap 2 orang warga tersebut. Adapun kalau misalnya secara kronologis Jihan dan juga saudara, bahwa awalnya 2 orang warga sipil berinisial WAT dan juga DN ini berencana ini ingin mendatangi rumah rekannya di daerah Depok, Jawa Barat, dan kemudian pada saat perjalanan ini motor yang mereka tumpangi ini kehabisan bensin dan kemudian WAT ini turun dan berinisiatif untuk mencari bahan bakar. Saat mencari bahan bakar, Jihan dan juga saudara, ini WAT bertemu Serda M yang saat itu sedang berada di lokasi, dan kemudian Serda M ini menanyakan sejumlah pertanyaan kepada WAT. Namun WAT ini melakukan jawaban yang berbelit-belit, lalu kemudian dicurigai WAT ini diduga akan melakukan transaksi narkoba. Kemudian WAT ini sempat melarikan diri dan kemudian ditangkap oleh tersangka, dan kemudian diduga dilakukan penganiayaan di tempat tersebut bersama dengan 5 orang warga sipil lainnya yang saat ini juga telah ditetapkan sebagai tersangka, dan DN ini juga ikut dianiaya hingga mengalami luka parah. Dan setelah dilakukan penganiayaan mulai dari pukul 1:30 pagi hingga subuh, tentunya setelah mengalami luka parah, kedua korban dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Makobrimob di Depok, Jawa Barat. Namun salah satu korban yang berinisial WAT ini tidak terselamatkan akibat luka parah yang dideritanya. Kemudian setelah dilakukan penangkapan, saat ini 5 warga sipil ini telah ditangkap dan juga ditahan di Polres Metro Depok, Jawa Barat. Sementara kalau misalnya 1 orang oknum TNI tersebut juga telah dilakukan penahanan di POM AL. Dan kemudian pasal-pasal yang dijatuhkan kepada para tersangka ini merupakan pasal penganiayaan yang ancamannya ini 15 tahun penjara. Untuk sementara demikian, Jihan dan juga saudara, kita harap ada keadilan yang bisa diterima oleh korban terhadap kasus ini. Jihan, kembali ke studio. Ya, Niko, 5 orang kini ditetapkan tersangka. Lalu bagaimana dengan hasil pemeriksaan terhadap dengan 1 oknum AL di Pomal? Ya, kalau misalnya kita melihat 1 orang TNI Angkatan Laut yang berpangkat Sersan 2 yang berinisial M ini masih terus dilakukan pendalaman. Tentunya kita harapkan hasil dari pendalaman dari POM AL tersebut bisa kita bilang adil terhadap kedua korban yang salah satunya ini meninggal dunia. Jihan. Baik, terima kasih atas laporan Anda jurnalis Kompas TV Niko Anggriawan. Selamat bertugas kembali. Informasi berikutnya, saudara, pertunjukan stand-up komedi Mensrea dari komika Panji Pragiwaksono menuai kontroversi. Panji dilaporkan 2 organisasi Angkatan Muda Nahdlatul Ulama dan Aliansi Muda Muhammadiyah. Materi stand-up komedi Mensrea milik komika Panji Pragiwaksono berbuntut pelaporan terhadap dirinya. 2 organisasi Angkatan Muda Nahdlatul Ulama dan Aliansi Muda Muhammadiyah Rabu malam 7 Januari melaporkan Panji ke Polda Metro Jaya karena dianggap memfitnah dan menyebabkan kegaduhan. Menurut kami, beliau merendahkan, memfitnah, dan cenderung menimbulkan kegaduhan di ruang media dan memecah belah bangsa begitu, menimbulkan keresahan terhadap khususnya kami sebagai anak muda Nahdliyin pun juga teman saya sebagai Aliansi Muda Muhammadiyah.
Selain dua organisasi yang mempolisikan Panji, pendukung Dharma Pongrekun melayangkan somasi etik terbuka terhadap Panji. Somasi etik terbuka dilakukan selama 14 hari ke depan untuk melakukan klarifikasi publik dalam upaya penghormatan terhadap perbedaan pilihan politik. Diharapkan dalam kurun waktu 14 hari ke depan, Panji melakukan klarifikasi ke publik. Menyampaikan somasi etik terbuka ini sebagai bentuk keberatan moral atas materi stand-up komedi saudara Panji Pragiwaksono yang ditanyakan melalui platform Netflix atau platform digital. Panji sampaikan, kritik tidak berhenti pada pengujian gagasan, visi, program atau rekam jejak kandidat dalam Pilkada DKI Jakarta 2024. Yang menjadi persoalan adalah ketika narasi humor tersebut bergerak lebih jauh, yakni mengarah pada penghakiman dan perendahan terhadap pilihan politik warga. Menanggapi pelaporan ini, sineas dan komika Ari Kriting menilai pelaporan itu tidak perlu karena apa yang ditampilkan Panji dalam pertunjukan Mens Rea sesuai keyakinan Panji. Sebenarnya kalau menonton pertunjukan lengkapnya, Bang Panji itu sudah menyampaikan bagaimana Mens Rea dalam bahasa hukum itu bekerja. Sehingga kalau misalnya teman-teman tadi yang melaporkan, silakan disimak dulu baik-baik deh sebelum melaporkan gitu. Dalam penampilannya di Mens Rea, Panji dengan berani membahas mulai soal politik, kondisi demokrasi, hingga mengkritik pemerintah dan pejabat publik. Sebelum tayang dalam platform digital, penampilan stand-up komedi Mens Rea Panji Pragiwaksono dilaksanakan di 10 kota. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, pencarian dua korban banjir bandang di Sitaro, Sulawesi Utara berlanjut. Keluarga berharap korban segera ditemukan. Informasinya seusai jeda. Saudara, kasus kematian satu keluarga di Situbondo masih gelap. 15 saksi telah diperiksa, namun nama tersangka belum terungkap. Temuan luka sayatan senjata tajam di jenazah korban menjadi terakhir yang didapat polisi terkait kasus kematian satu keluarga di Situbondo, Jawa Timur. Semua luka menyasar ke bagian leher korban. Polisi juga menemukan senjata tajam di kamar mandi rumah korban. Laki-laki itu ada luka sayatan di leher, itu cukup lebar. Kemudian untuk yang perempuan juga ada sayatan di leher, namun demikian di perempuan ini ada beberapa luka juga di tangan, di kedua tangan. Jadi semacam luka apa ya, luka nangkis atau apa itu. Kemudian untuk yang perempuan anaknya ada luka tusuk di leher. Luka tusuk, bukan sayatan? Bukan. Kalau dia anak luka tusuk. Semua mengarah ke leher ini? Semua ke leher. Untuk menguak dalang kematian ini, polisi telah memeriksa 15 saksi, yakni tetangga, kerabat, hingga orang terdekat keluarga korban. Polisi juga menyita sejumlah barang bukti, diantaranya pisau yang ditemukan di dalam bak mandi, serta telepon genggam milik korban. Dari hasil olah TKP, polisi memastikan tidak ada barang berharga milik korban yang hilang. Namun, nama tersangka juga belum mencuat. Sebelumnya, suami, istri, dan anak perempuan ditemukan tewas di dalam rumahnya di Desa Demung Besuki, Situbondo pada 28 Desember 2025. Saat kejadian, CCTV di sekitar TKP diduga sengaja dimatikan. Hingga kini, polisi masih mendalami kasus ini guna mengungkap identitas pelaku dan motif pembunuhan. Tim Liputan, Kompas TV. Lebih dari sepekan berlalu, kasus kematian satu keluarga di Situbondo belum juga terungkap. Kita tanyakan update penanganan kasusnya dengan Kasat Reskrim Polres Situbondo, AKP Agung Hartawan yang telah bergabung di Kompas Malam. Selamat malam Pak Kasat. Pak Kasat, boleh dijelaskan apa saja kendala dalam penyelidikan kasus ini, Pak?
Selamat malam Pak Kasat. Kita telah tersambung dengan Kasat Reskrim Polres Situbondo AKP Agung Hartawan yang telah tersambung di Kompas malam hari ini. Selamat malam Pak Kasat, apakah sudah mendengar suara saya? Ya, sepertinya terjadi gangguan signal atau gangguan komunikasi dengan AKP Agung Hartawan, Kasat Reskrim Polres Situbondo. Halo. Baik, saya akan sapa kembali Kasat Reskrim Polres Situbondo, Jawa Timur, AKP Agung Hartawan. Selamat malam Pak Kasat. Selamat malam Mbak Jian. Ya, sudah dengar suara saya ya Pak ya? Kita Kompas TV malam. Ya, terima kasih Pak Kasat atas waktunya. Pak Kasat, boleh dijelaskan apa saja Pak sebenarnya kendala dalam penyelidikan kasus ini Pak? Mungkin yang dianggap kendala mungkin terkait kecepatan kami menggali informasi untuk bisa memastikan motif dari kejadian ini. Selain luka sayatan di tubuh jenazah korban, apakah ada temuan baru Pak yang didapat polisi saat ini? Pak Kasat masih tersambung dengan saya? Selamat malam Pak Kasat, apakah masih tersambung dengan saya? Sepertinya ada gangguan komunikasi. Ya, selamat malam Mbak Jian. Jadi ya, Pak Kasat, mungkin, ya. Boleh dijelaskan kembali kendala apa saja Pak yang ditemui dalam penyelidikan kasus ini? Mungkin salah satu kendala adalah adanya beberapa saksi yang sebenarnya kami harapkan bisa memberikan keterangan, agak enggan memberikan keterangan. Namun demikian kami coba tetap menggali informasi dari sumber-sumber lain yang mungkin ada keterkaitan atau mengetahui tentang kejadian ini. Kemudian juga kesulitan seperti disampaikan di awal, adanya CCTV yang mati. Namun demikian kami tidak putus asa untuk tetap menggali informasi dan mengumpulkan alat bukti. Kami tetap berupaya menggunakan cara-cara lain untuk bisa mengungkap motif dari kejadian ini. Apa Pak alasan dari para saksi ini tidak mau mengungkap mungkin informasi yang mereka ketahui? Ya mungkin karena enggan atau apa kami kurang juga bisa menyampaikan. Intinya banyak yang merasa tidak tahu atau apapun seperti itulah. Tapi kami berupaya untuk mencari cara lain untuk bisa menggali informasi sebanyak-banyaknya sehingga bisa membuat terang terkait dengan kasus ini. Begitu. Sejauh ini total saksi yang sudah diperiksa dan dimintai keterangan berapa banyak Pak Kasat? Saat ini ada 16 saksi yang sudah kami periksa dan kami juga saat ini sedang menunggu hasil pemeriksaan dari laboratorium forensik sehingga kami berharap hasilnya nanti bisa melengkapi dari keterangan-keterangan yang sudah kami dapatkan, begitu. 16 saksi yang sudah diperiksa ini terdiri dari siapa saja dan apakah nanti ke depannya juga akan memeriksa saksi lainnya Pak untuk bisa mengungkap dan membuka terang kasus ini? Untuk saksi yang sudah diperiksa, ada beberapa teman-teman dekat dari korban sendiri, kemudian dari beberapa masyarakat sekitar, dan juga ada dari saudara, begitu. Selain kemarin ditemukan ada temuan baru, fakta terbaru adalah ada luka sayatan senjata tajam di jenazah korban ya Pak. Apakah ada temuan terbaru yang selain itu Pak, yang saat ini didapat polisi? Sementara belum ada temuan terbaru, Mbak. Jadi kami sudah melaksanakan olah TKP secara maksimal. Dan teman-teman yang kami dapatkan dari olah TKP itu sudah kami serahkan ke laboratorium forensik untuk bisa dilakukan pengecekan. Saat ini kami sedang menunggu hasilnya, begitu. Kapan Pak hasilnya akan keluar? Nah, ini kami masih menunggu juga. Nanti kami tetap akan secara berkala terus mempertanyakan ke pihak lapor. Nanti kalau sudah keluar hasilnya, nanti kami akan coba rangkaikan antara fakta-fakta, kemudian kaitan-kaitan,
supaya bisa tersusun satu rangkaian cerita sehingga terbaca motif dari kejadian ini. Pak Kasat, dari hasil penyelidikan sejauh ini, apakah sudah mengerucut? Apakah ini kasus tewasnya satu keluarga ini dilakukan terkait dengan pembunuhan berencana atau bagaimana, Pak? Sementara ini kami belum bisa menyimpulkan, Pak, terkait itu. Cuman seperti kami sampaikan di awal, memang diperkirakan motifnya adalah masalah keluarga. Karena memang dari hasil pemeriksaan pun mengatakan bahwa sebelum kejadian pernah diceritakan pada para saksi bahwa mereka ini terlibat masalah keluarga, begitu. Jadi sudah mengerucut ya Pak ya, bahwa memang ini diduga adalah terkait dengan masalah keluarga. Sementara itu yang bisa kami dapat dari hasil pemeriksaan dan penggalian informasi dari sumber lain. Terima kasih atas informasinya, Kasat Reskrim Polres Situbondo AKP Agung Hartawan. Terima kasih Pak Kasat, selamat malam, salam sehat. Terima kasih Mbak Jan, selamat malam untuk pemirsa Kompas TV malam. Informasi berikutnya, Saudara, pencarian korban tenggelamnya kapal Putri Sakinah di perairan Labuan Bajo memasuki hari ke-14. Satu korban yang merupakan putra pelatih tim B Valencia belum ditemukan. Memasuki hari ke-14 pencarian satu korban KM Putri Sakinah yang tenggelam di Labuan Bajo belum membuahkan hasil. Segala upaya telah dilakukan tim SAR untuk mencari korban yang merupakan anak pelatih tim B Valencia Martin Carreras Fernando. 168 personel tim SAR gabungan dan 18 kapal dikerahkan dalam pencarian. Selain menyisir permukaan laut, tim juga menyisir sekitar daerah hutan bakau yang dicurigai jadi lokasi hanyutnya korban. Meski dihadapkan dengan cuaca buruk, tim SAR terus berburu dengan waktu melakukan operasi pencarian. Pertimbangan yang dilaksanakan adalah berdasarkan kemanusiaan dan berdasarkan apa yang disampaikan oleh diminta dari pihak keluarga korban, permohonan untuk melaksanakan perpanjangan pencarian di hari ke-14 maupun nanti di hari ke-15. Di hari ke-14 kita akan memfokuskan pencarian adalah di seputaran pulau-pulau yang berada di wilayah Labuan Bajo. Fernando sekeluarga berjumlah 6 orang menjadi korban tenggelam KM Putri Sakinah di perairan Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur pada 26 Desember 2025. Hanya istri dan putri bungsu Fernando yang selamat dalam tragedi tersebut. Jenazah Fernando dan 2 anaknya telah berhasil ditemukan, sementara 1 anak laki-laki Fernando masih dalam pencarian. Pencarian korban akan dilakukan hingga Jumat 9 Januari 2026. Keputusan ini diambil atas permintaan Kedutaan Besar Spanyol serta alasan kemanusiaan. Citos Natun, Kompas TV Kupang, Nusa Tenggara Timur. Saudara, tim SAR gabungan masih mencari 2 korban hilang akibat banjir bandang di Pulau Sitaro, Sulawesi Utara 5 Januari lalu. Alat berat dan anjing pelacak diterjunkan untuk membantu proses pencarian. Ya, saudara, saat ini saya sedang berada di Kelurahan Bahu, Desa Sondang, Kecamatan Seo Timur, Kabupaten Kepulauan Sitaro. Dan saat ini yang bisa saya laporkan bahwa tim Basarnas bersama dengan personil gabungan lainnya sedang berusaha untuk melakukan pencarian terhadap 2 korban yang hingga saat ini masih dinyatakan hilang. Kedua korban tersebut atas nama Andris Pianaung dan Leonel Pianaung. Dan tampak yang bisa saya gambarkan di belakang saya ini salah satu unit alat berat jenis eskavator sedang melakukan proses pencarian. Dan kita bisa lihat bersama bahwa memang material batu yang besar itu membuat para petugas baik dari Basarnas, TNI maupun Polri harus ekstra kerja keras. Saya saat ini sedang bersama-sama dengan Kepala Seksi Operasi Bapak Ida Bagus Asrama untuk mengetahui seperti apa sih proses pencarian pada hari ini. Oke, Pak Bagus, mungkin bisa jelaskan Pak terkait dengan operasi SAR yang dilakukan oleh Basarnas pada hari ini, Pak. Baik, untuk hari ini kita fokus melaksanakan pencarian di sekitaran dari rumah korban menuju ke arah aliran dari banjir ini. Jadi kita masih tetap menggunakan alat berat untuk alat bantu pencarian.
Oke, Pak Bagus, mungkin Pak ada sampai hingga saat ini masih berapa korban Pak yang akan dilakukan pencarian oleh tim Basarnas Pak? Sampai saat ini kita masih melakukan pencarian terhadap 2 orang korban yang sampai sekarang belum kita ketemukan. Oke, siap. Makasih Pak Bagus. Siap. Ya. Pencarian terus diupayakan menggunakan alat berat hingga bantuan anjing pelacak. Hingga Kamis, 2 korban atas nama Adris Pianaung dan Leon Pianaung masih hilang. Keluarga berharap kedua korban bisa cepat ditemukan. Harapan kami keluarga besar bisa ditemukan hari ini. 17 orang meninggal akibat banjir bandang yang menerjang sejumlah desa dan kelurahan di Pulau Siau, Kabupaten Kepulauan Sitaro, Sulawesi Utara pada Senin 5 Januari lalu. Saya Jimmy Dapar melaporkan dari Kepulauan Siau. Saudara Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka mengunjungi wilayah yang terdampak banjir di Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan. Sementara Bupati Balangan membantah narasi di media sosial yang menyebut banjir di Balangan akibat perkebunan sawit maupun pembalakan hutan. Wapres Gibran bersama Wagub Kalimantan Selatan, Hasnur Yadi Sulaiman meninjau salah satu sekolah yang terdampak banjir di Desa Juuh, Kecamatan Tebang Tinggi, Balangan. Selain bangunan yang rusak, puluhan alat elektronik milik sekolah seperti laptop, tablet, dan smart TV sudah tidak bisa berfungsi sehingga menghambat proses kegiatan belajar mengajar. Bupati Balangan Abdul Hadi yang turut hadir menjelaskan kepada Wapres jika bencana banjir bandang yang terjadi 27 Desember lalu bukan disebabkan oleh perkebunan sawit, tambang, maupun pembalakan hutan. Wapres di media sosial banyak orang ngira ini gara-gara tambang, ini gara-gara kebun sawit, padahal tidak ada kebun hijau. Dan dari atas surat intensitas hujan tinggi itu. Nah, rencana kami jangka panjang yang rumah-rumah yang di bantaran sungai itu kita relokasi itu. Mungkin kita normalisasi nantinya. Tersangka kasus dugaan fitnah ijazah palsu Jokowi Roy Suryo melaporkan 7 orang pendukung Jokowi atas dugaan pencemaran nama baik. Informasinya seusai jeda. Saudara, tersangka kasus dugaan fitnah ijazah palsu Jokowi Roy Suryo melaporkan 7 orang pendukung Jokowi atas dugaan pencemaran nama baik. Didampingi sejumlah kuasa hukumnya, Roy Suryo melaporkan 7 orang ke dalam 2 klaster. Klaster pertama, 5 orang yang menuduh ijazah milik mantan Menpora ini palsu. Sementara klaster kedua berjumlah 2 orang terkait tuduhan dirinya terlibat korupsi. Kasus mega proyek Hambalang saat masih menjadi kader Partai Demokrat. Jelas ya semuanya. Gak perlu saya tunjukkan ya, ini inisial yang pertama adalah A. Inisial yang kedua adalah B. Inisial yang ketiga adalah D. Inisial yang keempat adalah F. Inisial yang kelima adalah L. Inisial yang kelima adalah U. Dan inisial yang keenam adalah U. Dan inisial yang ketujuh adalah V. Jadi memang ada 2 klaster. Klaster yang pertama saya dituduh berijazah palsu. Ya. Jadi ijazah saya dari S1 dari UGM ini dituduh palsu. Kemudian ijazah S2 saya dari UGM juga. Ini. Silakan diuji. Silakan diuji juga. Ini saya magister kesehatan. Makanya di belakang saya ada MKes-nya. Dan saya S3. Kenapa saya perlu tulis S3? S3 inilah saya memutuskan untuk mengundurkan diri dari partai karena saya sekolah menempuh S3 ini. Saya dituduh melakukan korupsi di proyek Hambalang. Ya. Saya justru mengundurkan diri dari partai itu karena mau sekolah tadi. Saudara, keseriusan parpol mewujudkan pilkada lewat DPRD semakin menguat. Ini terlihat dari sikap Partai Demokrat yang resmi menyatakan keselarasan sikap dengan Presiden Prabowo terkait wacana perubahan sistem pilkada lewat DPRD. Sebelumnya, parpol koalisi pemerintah seperti Golkar, Gerindra, dan PAN sudah terang-terangan ingin pilkada berikutnya kepala daerah dipilih DPRD. Koalisi partai pemerintahan semakin kompak mewacanakan pemilihan kepala daerah kembali dipilih lewat DPRD.
Terakhir, sikap Partai Demokrat soal mekanisme kepala daerah dipilih melalui DPRD kini justru mendukung. Demokrat menyatakan akan sejalan dengan Presiden Prabowo Subianto soal wacana perubahan sistem pilkada melalui DPRD. Demokrat menilai pemilihan kepala daerah melalui DPRD merupakan opsi konstitusional yang sah, merujuk pada Undang-Undang Dasar 45. Terkait dengan penentuan terhadap sistem pilkada ke depan, Partai Demokrat sejalan dan sebaris dengan Presiden Prabowo Subianto. Sikap ini berangkat dari ketentuan Undang-Undang Dasar 1945, Konstitusi Negara, yang memberikan kewenangan kepada negara untuk mengatur terhadap tata cara dan mekanisme pelaksanaan pilkada, baik secara langsung maupun oleh DPRD. Tentu kedua opsi ini sah menurut Undang-Undang Dasar. Analis politik Ray Rangkuti menilai perubahan sikap Demokrat bisa disebabkan tekanan dari pemerintah atau demi kekuasaan. Karena pada 2014 Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pernah mengeluarkan Perpu untuk batalkan pilkada melalui DPRD. Ya saya kira karena ada sesuatu lah yang membuat Demokrat itu berubah haluan dengan drastis. Ini kan perubahan haluannya itu bisa 100%. Karena sebelumnya itu kan justru Pak SBY yang mengeluarkan Perpu untuk menyelamatkan pilkada tetap dilaksanakan secara langsung. Gitu loh, kok malah sekarang malah ikut dengan Pak Prabowo. Jadi argumen-argumen yang kita yang substantif lah macam-macam nggak kedengaran gitu. Itu artinya apa? Ya artinya ada mungkin tekanan dari pemerintah dan ada kecintaan terhadap kekuasaan dari Partai Demokrat gitu loh. Jadi kalau dihadapkan Anda ikut visi misimu atau Anda ikut Pak Prabowo, ya Demokrat milih ikut Prabowo ketimbang ikat visi misi mereka. Sikap Demokrat menyusul 5 parpol lain di parlemen yang sudah lebih dulu menyatakan dukungan. Partai Gerindra jadi salah satu partai yang sudah menyatakan mendukung usulan pilkada lewat DPRD. Ketua DPP Partai Gerindra Prasetyo Hadi bilang, pilkada langsung masih perlu diperbaiki karena ongkos politik yang mahal, baik dari sisi calon maupun dari sisi pemerintah sebagai penyelenggara. Gubernur itu ongkosnya sangat besar, belum dari sisi negara ya, dari sisi negara dalam hal ini mengenai pembiayaan. Nah inilah yang kemudian kalau kajian di kami internal Partai Gerindra, kami memang terus terang salah satu yang mengusulkan atau berpendapat bahwa kita berkehendak untuk mengembalikan sistem pemilihan kepala daerah itu melalui mekanisme di DPRD. Menanggapi wacana ini, warga menilai pemilihan kepala daerah secara langsung lebih demokratis. Sebenarnya sih lebih ada prosesnya dipilih oleh rakyat sih. Karena suara rakyat mutlak suara dari masing-masing hati rakyat sih. Oke, menurut saya sih lebih baik dipilih oleh masyarakat ya. Alasannya sih karena lebih adil aja dan pemilihannya lebih demokratis ya, kayak gitu. Kalau saya sih tetap dipilih oleh rakyat, karena balik lagi Indonesia sendiri kan negara demokrasi ya. Jadi biar semua rakyat tuh memiliki hak yang sama gitu. Wacana pilkada melalui DPRD kembali mencuat setelah disuarakan Presiden Prabowo dan Partai Golkar. Selain berbiaya besar, Ketum Partai Golkar Bahlil Lahadalia bilang, pilkada langsung sering memicu konflik di daerah. Ia meminta pembahasan RUU politik dimulai tahun ini. Khusus menyangkut pilkada Bapak Presiden, 1 tahun lalu kami menyampaikan kalau bisa pilkada dipilih lewat DPR saja. Banyak pro dan kontra. Tapi setelah kita mengkaji, alangkah lebih baiknya memang kita lakukan sesuai dengan pemilihan lewat DPR kabupaten kota. Biar tidak lagi pusing-pusing. Oleh karena itu kami memandang pembahasan RUU bidang politik seyogyanya bisa dimulai tahun depan. Namun usulan ditolak PDI Perjuangan. Partai pimpinan Megawati Soekarno Putri ini menilai usulan Golkar dan sejumlah parpol ini lebih condong untuk melanggengkan kekuasaan. Kalau yang dimaksud adalah biaya paslon, ya termasuk money politik, ini menurut saya sih dosa partai politik. Pertama,
Salah satu yang membuat biaya besar bagi paslon itu adalah mahar partai politik. Saya punya pengalaman, satu kursi itu bisa sampai 1 miliar, saya dengar 2 miliar. Ya saya lebih cenderung ke arah kepentingan jangka panjang ya, konsolidasi kekuasaan. Apalagi ketuanya Bung Doli ini kan pernah ngomong koalisi permanen, ini kan kelihatan dari satu sisi ada upaya untuk mempertahankan kekuasaan jangka panjang. Pilihan sebagian partai politik untuk mengubah pilkada tak lagi langsung, masih menunggu keputusan seluruh fraksi-fraksi di parlemen. Alasan pilkada langsung jadi biang suburnya politik uang dan dinasti harus dikaji kembali. Karena sejarahnya, pilkada diubah dilakukan secara langsung, agar daerah bisa memilih pemimpinnya sendiri, sekaligus menghindari kong-kali-kong parpol di parlemen daerah. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, kawanan geng motor menyerang toko kelontong dan sejumlah warga di Takalar, Sulawesi Selatan. 2 warga terkena senjata tajam. Saudara, kawanan geng motor menyerang toko kelontong dan sejumlah warga di Takalar, Sulawesi Selatan. 2 warga menjadi korban karena senjata tajam. Serangan dilakukan gerombolan bermotor pada salah satu toko kelontong di Kelurahan Kalap Birang, Patalasang, Takalar, Sulawesi Selatan. Polisi mengatakan para pelaku ini sengaja berkeliling mencari lawan. Saat ini 4 dari 9 terduga pelaku sudah ditangkap, sementara pelaku lain masih dalam pengejaran. Akibat perbuatannya, keempat pelaku dijerat hukuman 7 tahun penjara. Para pelaku ini berboncengan 2 dan 3 sebanyak 5 motor mencari lawan atau dia keliling patroli. Apabila dia menemukan orang, dia langsung menegur atau mendekati. Yang menjadi korban ada 2 orang yang luka. Gunung di Italia erupsi, zona bahaya ditetapkan hingga radius 200 meter dari lava. Saudara, erupsi Gunung Etna Italia memuntahkan lava panas. Otoritas memperketat aturan keselamatan bagi pengunjung. Otoritas menutup sementara jalur pendakian demi alasan keamanan. Pengunjung dilarang mendekat hingga radius 200 meter dari lava. Jumlah pengunjung juga dibatasi. Saudara, demikian Kompas malam hari ini. Kami ingatkan untuk selalu penuhi kebutuhan hidrasi Anda sepanjang hari dengan air mineral yang pasti sejuknya. Saya Jihan Novita, terima kasih. Sampai jumpa.